Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri dengan NPM 2401100057, berasal dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan untuk mengampu suatu tugas, yaitu dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan materi CSS atau Cascading Style Sheet. Pada kode CSS ini terdapat 3 bagian, yaitu selektor, properti, dan value. Pada huruf P merupakan selektor yang berarti style akan diterapkan pada elemen paragraf. Color merupakan properti yang berfungsi untuk mengatur warna teks, sedangkan blue merupakan value atau nilai dari properti tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan internal CSS. Internal CSS adalah penulisan CSS yang ditempatkan langsung di dalam file HTML pada bagian style. Yaitu, lalu kita namakan Nah, pada internal CSS ini adalah penulisan CSS yang ditempatkan langsung di dalam file HTML pada bagian style. Saya akan membuat codingannya, yaitu pada bagian ini atau pada contoh ini saya mengatur warna judul menjadi merah, paragraf atau warna hijau. Selanjutnya yaitu yang keempat, praktek eksternal CSS. Pada praktekan ini, eksternal CSS ditulis dalam file terpisah dengan ekstensi atau .css. Menggunakan eksternal CSS, satu file CSS bisa digunakan untuk halaman web. Selanjutnya, praktek class selector. Saya akan mempraktekkan class selector. Class selector ini digunakan untuk memberikan style pada elemen HTML yang memiliki atribut class. Pada CSS ini, selektor ditandai dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu praktek ID selector. ID selector digunakan untuk memberikan style pada satu elemen tertentu.
Pada CSS, ID selector ditandai dengan tanda pagar tersebut ini. Nah, model 1 yaitu CSS box model. Saya akan mempraktekkan CSS box model tersebut. CSS box model ini, box model adalah konsep dalam CSS yang digunakan untuk mengatur ruang pada sebuah elemen HTML. Box model terdiri dari beberapa bagian yaitu content, padding, border, dan margin. Contoh adalah isi dari elemen. Padding adalah jarak antara isi dengan border. Border adalah garis dari tepi elemen. Margin adalah jarak antara elemen dengan elemen lainnya. Selanjutnya yaitu model kedua, CSS margin. Selanjutnya yaitu margin digunakan untuk mengatur jarak di bagian luar elemen HTML. Dengan margin kita bisa memberikan ruang antara satu elemen dengan elemen lainnya sehingga tampilannya halaman menjadi lebih rapi. Kita masuk ke model 3 yaitu CSS tabel. Pada bagian ini saya akan mempraktekkan CSS pada tabel. CSS pada dapat digunakan untuk mempercantik tampilan tabel seperti menambahkan border, mengatur jarak antara sel, serta mengatur warna dan ukuran tabel tersebut. Kita bisa merapikan dan berbagai ukuran jarak pada pengaturan warna dari HTML1 ke HTML selanjutnya. Selanjutnya yaitu model keempat. Model keempat adalah CSS pseudo class. Kita akan membuatkan codingannya terlebih dahulu. Ini adalah CSS pseudo class atau model 4. CSS pseudo class digunakan untuk memberikan efek khusus pada suatu elemen ketika terjadi kondisi tertentu. Misalnya ketika mouse diarahkan ke sebuah link atau ketika link sudah pernah dikunjungi. Contohnya link yang belum dikunjungi, visited yaitu link yang sudah dikunjungi, hover saat mouse berada di atas link, active saat link sedang diklik. Dan model 6 yaitu CSS button. CSS dapat digunakan untuk tampilan tombol menjadi lebih menarik seperti mengatur warna tombol, ukuran teks, padding, dan efek ketika tombol ditekan. Model 7 atau running text. Pada bagian ini saya akan menampilkan running text dapat menggunakan tag Mercury. Running text adalah teks yang bergerak secara otomatis pada halaman web, biasanya digunakan untuk menampilkan informasi atau pengumuman. Baik, ini adalah contoh codingan untuk model 8 atau model terakhir yaitu CSS website layout. Layout website digunakan untuk mengatur struktur tampilan halaman web seperti bagian header, menu navigasi, konten, atau footer. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengatur posisi dan tampilan setiap bagian agar halaman web terlihat lebih terstruktur dan rapi. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa CSS sangat penting dalam pembuatan website karena digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman web. Dengan CSS, halaman HTML yang sederhana dapat dibuat menjadi lebih menarik dan mudah digunakan. Baiklah, cukup sekian praktek yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.